Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Cici Alfiana Sari Lubis. Di sini, saya akan menjadi pemateri dalam mata kuliah Ekonomi Mikro Islam untuk angkatan 2024. Nah, langsung saja kita memasuki untuk contoh soal UAS angkatan 2024, mata kuliah Ekonomi Mikro. Sini saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, untuk soal pertama yaitu bagi produsen, bunga dan bagi hasil sama-sama menyebabkan inefisiensi, tetapi berbeda mengenai akibatnya terhadap penetapan harga produk. Pertanyaannya, apa perbedaan itu? Nah, untuk menjawab soal nomor satu, di sini saya sudah menyiapkan potongan video yang akan disaksikan oleh rekan-rekan. Nah, langsung saja. Halo, kita akan membahas perbedaan antara sistem bunga dan sistem bagi hasil dalam pengelolaan keuangan usaha. Pada sistem bunga, produsen harus membayar bunga tetap meskipun usaha mengalami kerugian. Ini meningkatkan biaya produksi. Akibatnya, harga produk harus dinaikkan untuk menutupi biaya tetap tersebut, membuat produk lebih mahal bagi konsumen. Di sisi lain, sistem bagi hasil membagikan keuntungan dan risiko antara produsen dan investor. Tidak ada biaya tetap yang harus dibayar. Harga produk menjadi lebih fleksibel dan mencerminkan biaya real produksi, membuatnya lebih adil bagi konsumen. Dengan demikian, sistem bagi hasil menawarkan alternatif yang lebih fleksibel dan adil dalam pengelolaan keuangan usaha. Nah, itu dia potongan video untuk menjawab pertanyaan soal nomor satu, sehingga dapat kita simpulkan bahwa untuk bunga itu menjadikan harga produk itu menjadi naik, karena produsen itu menambahkan harga dari harga semula. Sedangkan untuk bagi hasil itu tidak menambahkan harga di produk, sehingga dapat menguntungkan bagi konsumen serta produsen. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, apakah arti kalimat di dalam pasar persaingan murni, firma tidak punya monopoli power? Nah, untuk menjawab soal nomor 2, di sini saya juga sudah menyiapkan potongan video yang dapat dilihat oleh teman-teman. Langsung saja. Di pasar persaingan murni terdapat banyak penjual yang menjual produk yang sama. Semua produk memiliki harga yang sama, ditentukan oleh pasar melalui interaksi penawaran dan permintaan. Setiap perusahaan tidak mampu menaikkan atau menurunkan harga sendiri karena bersifat price taker. Artinya, perusahaan harus menerima harga yang ditentukan oleh pasar, bukan menentukan harga sendiri. Pemahaman konsep ini sangat penting untuk memahami perilaku pasar dan strategi bisnis di dunia nyata. Nah, dari video tadi, kita mendapatkan kata kunci yaitu price taker atau penerima harga. Jadi dalam pasar monopoli, firm itu tidak mempunyai monopoli power dikarenakan pelaku pasar tidak mempunyai kekuatan untuk memengaruhi harga pasar, sehingga mereka dapat menerima harga yang sudah ditetapkan oleh pasar tersebut, atau dengan kata lain price taker. Jadi untuk soal nomor 2, kata kunci jawabannya yaitu price taker. Selanjutnya untuk soal nomor 3, kita masuk ke soal perhitungan. Nomor 3, perhatikan gambar berikut, lalu jawablah pertanyaannya. Nah, kita di sini sudah mendapatkan gambar dengan keterangan MR, AR, MC, MC, dan AC, serta quantity dan price. Untuk soalnya, berapakah output dari gambar yang sudah ditunjuk? Nah, untuk output keseimbangannya, kita ketahui bahwa MR itu sama dengan MC. Nah, dari grafik kita lihat MR dan MC, titik potongnya itu di quantity 50 di sini.
Sehingga untuk jawaban berapa outputnya adalah 50 unit. Jadi kita lihat titik potong dari MR dan MC itu ada di mana. Tuh. Selanjutnya untuk soal berapa harga jual. Nah, harga jual merupakan harga yang ditetapkan oleh penjual yang nantinya akan dibeli oleh konsumen. Nah, dari sini kita kan udah mengetahui bahwa kuantitinya itu adalah 50. Untuk menjawab harga jualnya, kita harus mengetahui kurva AR atau average revenue. Nah, AR itu di kuantiti 50 berada di titik sini. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa harga jualnya adalah 600.000 per unit. Untuk soal yang C, berapa laba total? Nah, untuk soal ini kita menggunakan rumus laba yaitu price dikurang AC dikali quantity. Nah, kita sudah mengetahui bahwa harganya itu adalah 600.000. Lalu untuk AC-nya, kita lihat di gambar, AC-nya itu di sini dengan garisnya itu seperti ini. Lalu kuantitinya 50. Sehingga kita lihat garis atau titiknya itu ada di mana. Nah, di gambar sudah kita ketahui bahwa titiknya itu di 320. Sehingga AC-nya itu adalah 320 dan kuantitinya 50. Langsung saja kita masukkan ke rumus, yaitu 600 dikurang 320 atau P dikurang AC dikali kuantitinya 50. 600 dikurang 320 sama dengan 280 dikali 50 dan hasil akhirnya yaitu labanya 14.000. Untuk soal yang keempat, pemerintah menempuh kebijakan ceiling price. Dan untuk soalnya, apakah tujuannya? Dan B, harga akan menjadi lebih rendah atau lebih tinggi dari harga semula. Di sini saya juga sudah menyiapkan video yang akan dilihat oleh teman-teman. Kita lihat saja. Harga kebutuhan pokok naik. Inilah kenapa ada kebijakan harga maksimum. Harga maksimum adalah batas harga tertinggi yang ditetapkan pemerintah untuk melindungi konsumen. Jika harga maksimum di bawah harga keseimbangan, permintaan naik tapi pasokan turun, terjadi kelangkaan. Kebijakan ini menekan harga, namun perlu pengawasan agar barang tetap tersedia dan adil bagi semua. Nah, dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa apa tujuan pemerintah menempuh kebijakan ceiling price. Sebelumnya, kita ketahui dulu bahwa ceiling price itu merupakan batas maksimal atau maksimum harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi tujuannya itu ialah untuk mensejahterakan atau melindungi konsumen. Lalu harga akan menjadi lebih rendah atau menjadi lebih tinggi dari harga semula. Jawabannya ialah lebih rendah. Jadi kebijakan ceiling price ini membuat harga itu lebih rendah sehingga tidak membebani atau memberatkan di konsumen. Nah, untuk soal nomor 5 yang terakhir, salah satu model distorsi pasar adalah rekayasa pasar yang memiliki dua bentuk, yaitu najasi dan ihtikar. Terangkanlah kedua-duanya dengan ringkas. Nah, di sini saya juga sudah membuat potongan video yang bisa dilihat oleh teman-teman. Pernah heran harga melonjak tanpa alasan? Inilah dua distorsi pasar utama. Najasi, menaikkan harga lewat permintaan palsu atau penawaran pura-pura, menipu pembeli. Akibatnya, harga tidak mencerminkan nilai nyata, pembeli rugi, pasar kehilangan keadilan. Ihtikar, menimbun barang saat pasokan terbatas, lalu menjual ketika harga melambung. Najasi dan ihtikar merusak mekanisme pasar dan dilarang dalam ekonomi Islam. Dukung perdagangan jujur. Nah, untuk soal nomor 5, dari video yang sudah saya tampilkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa najasi merupakan permintaan palsu, sedangkan ihtikar merupakan penawaran palsu. Jadi, teman-teman bisa menjawab soal nomor 5 ini dengan singkat saja, yaitu
Najasi sebagai permintaan palsu, sedangkan ihtikar sebagai penawaran palsu. Seperti itu. Nah, baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Semoga apa yang saya jawab dan apa yang saya sudah terangkan bisa bermanfaat untuk teman-teman menjawab soal UAS nantinya. Eh, baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.